Halo bos, kembali lagi bersama saya Ipang Knalpot di channel Just Junius, channel yang membahas anime terbaru di alam semesta. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang para superhero yang berjuang melindungi bumi, termasuk kalian yang sedang menonton video ini. Judul anime ini adalah Sai, dan ini adalah pembahasan episode 7 sampai 12. Jadi yang belum menonton bagian pertamanya, silahkan tonton dahulu. Alamat ada di deskripsi. Biar tidak pelongo-pelongo saat menonton video ini. Tanpa banyak mengomel, langsung kita mulai ceritanya. Let's go. Cerita ini dimulai dari Teru yang kembali ke markasnya dan melaporkan kejadian di Kutub Utara pada Unilock. Sementara Spirit sudah mulai membaik berkat perawatan Lady Black. Di sini Spirit mengatakan jika saat di Kutub Utara, Theta sempat memanggil Spirit dengan nama Pesha, yaitu nama asli Spirit. Terlintas di pikiran Spirit jika Theta sangat mirip dengannya saat masih kecil. Untuk menyelidiki hal itu, Teru pun pergi ke Rusia di kampung halaman Spirit. Di sini, Teru dan Spirit pergi ke panti asuhan bernama Yuri. Karena memang Spirit dibesarkan di sini. Mereka pun bertemu dengan Isak, kepala panti asuhan Yuri. Saat masuk ke dalam panti asuhan, terlihat Spirit sangat disenangi oleh anak-anak di sana, calon istri idaman. Kembali ke misi, di mana Teru dan Spirit mencoba melihat foto-foto masa lalu Spirit, yang ternyata tidak terlalu mirip dengan Theta. Karena capek melihat foto-foto jadul, mereka memutuskan untuk ngopi-ngopi dulu. Tiba-tiba datang Natalia, seorang pekerja panti asuhan. Di sini, Natalia membawa minuman susu tirek kesukaan Spirit. Mereka kemudian minum bersama. Melihat Spirit yang tumbuh dewasa, Natalia pun teringat dengan ibu Spirit yang merupakan teman kecilnya di panti asuhan dulu. Natalia pun menunjukkan album foto miliknya dengan ibu Spirit saat masih kecil. Terlihat Teru dan Spirit sangat kaget dengan foto itu, karena Natalia waktu kecil sangat cantik, berbeda dengan sekarang, yang lebih mirip dengan Agojo kerajaan. Kocak. Tapi, pandangan mereka teralihkan saat melihat foto ibu Spirit sangat cocok dengan Theta. Tiba-tiba terdengar suara jeritan anak-anak panti asuhan. Ternyata area panti asuhan berubah menjadi es. Teru dan Spirit segera memeriksanya. Mereka yakin ini adalah ulah Theta dan langsung berubah skin. Teru melihat seorang anak yang sedang membeku. Dia pun segera membebaskannya. Ternyata itu adalah prank dari anggota Amarari Ruku yang bernama Kufufu. Temannya Uyakuya ini Kufufu suka ngeprank. Kufufu memang memiliki impian, ingin membuat seluruh orang di dunia tertawa. Sangat mulia sekali cita-citamu anak muda. Tak lama kemudian, Theta pun datang. Spirit langsung curiga jika Theta adalah ibunya. Sayangnya, ingatan Theta telah hilang, jadi tak bisa menjelaskan apapun. Spirit pun kesal, dan langsung menangkap Kufufu dan Theta dengan skill asap miliknya. Namun, Theta berhasil melepaskan dirinya dengan menggunakan domain hati. Hal itu membuat para penghuni panti asuhan tak sadarkan diri. Teru pun mulai menyerang Theta, namun dihalangi oleh Kufufu. Terlihat kemampuan Kufufu yang bisa mengeluarkan banyak benda dari lengan bajunya, mirip kantong Doraemon. Hal itu membuat Teru sangat kerepotan. Untungnya, Spirit berhasil menangkap dan melempar Theta dan Kufufu. Spirit pun langsung berusaha menyelamatkan para orang-orang panti dengan membawa mereka keluar dari domain Theta. Sementara Teru akan membuat sibuk Theta dan Kufufu. Sayangnya saat Spirit menyentuh dinding domain, tiba-tiba Spirit kembali ke area pertempuran. Ternyata dinding domain itu merupakan sebuah portal. Lalu Kufufu menangkap Teru dengan menggunakan baju pemadam kebakaran. Hal itu membuat api Teru tak bisa melukai Kufufu. Kok yo iso ngono? Sementara Theta mengendalikan hati para orang-orang panti asuhan untuk menyerang Spirit. Melihat hal itu, Spirit pun marah dan langsung menyerang Theta. Kemarahan yang berlebihan membuat Spirit lengah, hingga Theta bisa menyerap kekuatan hati Spirit. Saat penyerapan itu, Spirit bisa melihat ingatan Theta, hingga Spirit sadar jika Theta adalah ibunya yang telah tiada. Theta pun kemudian mengurung dirinya dan Spirit di sebuah ruangan gas. Dan kini Theta telah memperoleh ingatannya yang hilang. Dia pun sadar jika Spirit adalah anaknya. Kenyataan itu membuat Spirit terpukul dan kehilangan semangat bertarung. Tiba-tiba Teru datang dengan kekuatan apinya dan berusaha melindungi Spirit. Sayangnya Theta yang mendapat kekuatan hati dari Spirit membuat energinya meluap hingga mengeluarkan sayap dan mahkota hitam. Theta pun mulai bertarung dengan Teru.
di mana kekuatan Esteta yang sangat kuat akan diadu dengan kekuatan api milik Teru. Jadi bisa dibilang Teru mengandalkan api untuk melawan es. Tapi karena Teru adalah tokoh utama anime ini, Teru pun berhasil menahan dan bahkan menyerang wajah Teta. Teta yang tak terima dengan hal itu kembali mengadu mekanik dengan Teru. Spirit yang melihat perjuangan Teru menguatkan hatinya dan langsung membantu Teru. Spirit pun mengganti skin dan masuk kembali dalam pertarungan. Tak lupa, Kupu-Pu juga membantu Teta dalam pertempuran ini. Spirit dan Teru pun berpegangan tangan agar kekuatan mereka bersatu dan langsung menyerang Teta dan Kupu-Pu. Mesti Teta berusaha menahan dengan perisai es, tapi semua itu sia-sia. Teru pun langsung melaju dan menangkap Kupu-Pu, sementara Spirit langsung memeluk Teta dengan kehangatan. Di sini, Spirit mengatakan jika Spirit sangat menyayangi dan merindukan sosok ibunya. Tentu saja hal itu membuat Teta luluh dan enggan untuk bertarung. Kupu-Pu pun kaget dengan keputusan Teta, karena Teta yang melawan perintah stigma. Hal itu tentu akan membuat Teta lenyap. Kemudian Kupu-Pu pun pergi, meninggalkan Teta dan yang lainnya. Di sini Teta menjelaskan sedikit tentang stigma pada Teru dan Spirit, di mana kekuatan sesungguhnya dari stigma adalah mengabulkan mimpi seseorang. Tapi stigma tidak bisa mewujudkan mimpinya sendiri. Teta sendiri adalah perwujudan dari mimpi Spirit yang sangat rindu pada orang tuanya. Sementara keinginan stigma sebenarnya adalah membuat dunia tanpa orang dewasa. Dan stigma membuat kelompok Amarariruku untuk mewujudkan keinginannya itu. Waduh, keinginan yang di luar nalar sekali. Kemudian Teta menghabiskan sisa hidupnya untuk minum susu tirak albino bersama anaknya, yaitu Spirit. Dan tak lama kemudian, Teta pun lenyap dan berubah menjadi cincin stigma dengan lambang kristal es di depannya. Tiba-tiba bala bantuan dari markas tiba di sana, yaitu Stardust dan Lady Black untuk membantu mereka. Telat bos, musuhnya ada kabur bos. Spirit pun memberi cincin stigma pada Stardust untuk diteliti di markas, sementara Lady Black akan menyembuhkan para orang panti asuhan yang sedang terluka. Besoknya, seperti biasa, Teru akan pergi ke sekolah bersama Koishikawa. Terlihat Teru sangat kelelahan karena habis adu mekanik dengan Teta dan Kupu-Pu. Saat Koishikawa ngobrol bla 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 bla, tiba-tiba mak kedebuk pingsan si Teru. Sebagai murid teladan, mereka pun bolos sekolah, tapi bukannya main biliar saat bolos. Koishikawa malah mengantar Teru ke rumahnya. Di sini, Koishikawa sempat merawat Teru, hingga Teru teringat dengan sosok kakak perempuannya, yang telah hilang entah kemana. Dulu memang, kakak Teru sering merawatnya saat Teru sakit, mirip dengan yang dilakukan Koishikawa sekarang. Dengan demikian, selesai sudah pembahasan kita tentang anime superhero Sai. Sangat menarik sekali, mungkin kita bisa menunggu kelanjutannya di season 2 tahun depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe, karena saya harus begadang 2 hari untuk menontonnya. Cuah.